Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Gustavian, NIM B5321964, akan menjelaskan tentang teori Ginzburg. Teori perkembangan karir Ginzburg ini perhatikan bahwa pilihan karir merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah. Nah, secara sederhana Ginzburg dan teman sejawatnya ini menjelaskan bahwa pilihan karir merupakan suatu proses yang tidak dapat dirubah, terjadi dalam periode yang jelas, dan digolongkan berdasarkan sejumlah persetujuan yang dibuat oleh individu antara harapan dan kemungkinan. Nah, jadi dalam mengembangkan teorinya ini, Ginzburg dan teman sejawatnya ini menginvestigasi secara empirik sejumlah sampel yang memiliki kebebasan memilih suatu okupasi atau karir. Nah, sampel tersebut terdiri dari para laki yang berasal dari kelas menengah ke atas, daerah perkotaan, dari keluarga Protestan atau Katolik keturunan Anglo-Saxon yang tingkat pendidikannya berkisar dari kelas 6 hingga pasca sarjana. Nah, karena pemilihan sampel tersebut sangat terbatas, maka simpulan hasil penelitian ini hanya dapat diaplikasikan secara terbatas pula. Kemudian konsep umum teori Ginzburg. Nah, dalam pengembangan teorinya ini, Ginzburg dan teman sejawatnya ini meletakkan beberapa konsep umum sebelum masuk kepada konsep pokok teorinya. Nah, adapun beberapa konsep umum tersebut adalah yang pertama, faktor emosional mengambil peran penting dalam pengembangan karir. Nah, jadi Ginzburg dan teman sejawatnya ini berpendapat bahwa faktor emosional mengambil peran yang penting dalam perkembangan karir. Permasalahan emosional merupakan faktor penting dalam menentukan pola penyimpangan pilihan karir. Kemudian ada 4 komponen yang dapat memberikan kontribusi pada proses pemilihan karir individu selama masa remaja. Nah, jadi 4 hal tersebut yakni pengujian tentang realita, perspektif mengenai kesesuaian waktu perkembangan, kemampuan untuk menunda kepuasan, dan kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan perencanaan karir. Dan kemudian yang terakhir ada 2 tipe kepribadian tentang konsep orang dan pekerjaan. Nah, dalam proposalnya ini Ginzburg menyatakan konsep mereka tentang orang dan pekerjaan. Ada 2 tipe kepribadian dalam studi yang mereka lakukan, yakni kepribadian yang berorientasi pada pekerjaan dan kepribadian yang berorientasi pada prinsip-prinsip kesenangan. Namun demikian, individu tidak berarti masuk ke dalam kategori salah satu di antaranya, namun merupakan gabungan dari keduanya tersebut. Nah, kemudian unsur-unsur teori Ginzburg. Nah, pokok yang dijadikan dasar bagi Ginzburg dalam membangun teorinya ini yakni didasari atas pendekatan psikologis atas tugas-tugas perkembangan yang dilalui manusia. Konsep perkembangan dan pemilihan pekerjaan atau karir oleh Ginzburg ini dikelompokkan dalam 3 unsur, yakni yang pertama unsur proses. Nah, jadi bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan suatu proses. Dikatakan suatu proses ini karena pemilihan pekerjaan atau karir ini dilakukan oleh individu sepanjang hidupnya hingga menemukan karir yang benar-benar pas untuk dirinya. Kemudian yang kedua, unsur irreversibilitas. Nah, jadi yang kedua ini bahwa pilihan pekerjaan itu tidak dapat diubah atau dibalik. Nah, bisa kita simpulkan bahwa untuk setiap masa perkembangan yang telah terlewati, individu ini tidak dapat kembali lagi ke masa tersebut untuk memperbaiki pilihan karirnya. Yang bisa dia lakukan yakni dengan memperbaiki pilihan karirnya di masa perkembangan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, unsur kompromi. Nah, jadi unsur kompromi ini bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan kompromi antara faktor-faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor minat, faktor kemampuan, dan nilai. Faktor tersebut tergabung menjadi satu dan pada akhirnya memberikan kontribusi pada tiap individu.
ada karir yang mana mereka menjatuhkan pilihannya. Kemudian proses pemilihan karir menurut Ginsberg. Nah, proses pemilihan karir menurut Ginsberg ini ada 3, yakni masa fantasi, masa tentatif, dan masa realistik. Yang pertama, masa fantasi. Jadi tugas utama masa kanak-kanak disempurnakan selama periode awal dari perkembangan karirnya. Nah, hal ini bisa dikatakan sebagai proses pematangan yang ditandai dengan perubahan orientasi masa kanak-kanak yang dari yang semula berorientasi bermain pada berorientasi pekerjaan. Kemudian yang kedua, masa tentatif. Nah, aktivitas bermain yang dilakukan pada masa fantasi membantu anak-anak untuk masuk ke tahap selanjutnya dari perkembangan karir. Nah, masa ini berlangsung antara usia 11 sampai 18 tahun atau pada masa bersekolah di SMP dan SMA. Nah, jadi pada masa ini pilihan karir mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Nah, Ginsberg ini mengklarifikasikan masa tentatif ke dalam 4 tahapan, yakni tahap minat, tahap kapasitas, tahap nilai, dan yang terakhir tahap transisi. Kemudian masa realistik. Ya, masa realistik ini merupakan lanjutan dari tahap akhir masa tentatif. Nah, masa ini berlangsung pada seseorang atau pada individu ini selama rentan usia 18 hingga 22 tahun atau selambat-lambatnya 24 tahun. Nah, masa ini berlangsung ketika individu ditinjau dari segi pendidikan, berada pada masa perkuliahan atau mulai bekerja. Nah, pada masa ini okupasi terhadap pekerjaan ini telah mengalami perkembangan yang lebih realistis. Orientasi minat, kapasitas, dan nilai yang dimiliki individu terhadap pekerjaan akan direfleksikan dan diintegrasikan secara runtut dan terstruktur dalam kerangka vokasional atau kristalisasi pola-pola okupasi untuk memilih jenis pekerjaan atau memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan arah tentatif mereka. Nah, masa ini pun dibedakan menjadi 3 tahap, yakni tahap eksplorasi, kemudian tahap kristalisasi, dan yang terakhir tahap spesifikasi. Kemudian implikasi teori Ginsberg dalam bimbingan dan konseling. Nah, jadi yang pertama ini implikasi teori Ginsberg dalam bimbingan dan konseling ini informasi karir atau pekerjaan oleh guru bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa untuk dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan dan pola karir yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikannya. Nah, layanan seperti ini dapat membantu siswa dalam mengenal secara seksama arah minat dan kemampuan potensi dirinya untuk difantasi dan ditentasikan hingga sampai pada kemampuan untuk merealisasikan orientasi itu di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua, informasi karir dapat berkenaan dengan informasi jenis-jenis pekerjaan dan informasi jenis-jenis pendidikan. Nah, bentuk lain materi layanan informasi karir yang juga dapat diberikan guru pembimbing yakni dengan menyediakan berbagai sumber informasi pekerjaan, jabatan dan karir, penyediaan papan media bimbingan, serta penyediaan sumber-sumber informasi jabatan. Kemudian yang ketiga, pengenalan terhadap minat dan kapasitas yang dimiliki siswa dan perangkat nilai yang dianutnya. Nah, jadi pengenalan terhadap minat dan kapasitas yang dimiliki siswa ini akan sangat diperlukan oleh guru BK dalam upaya mengembangkan, membina dan mengarahkan siswa pada pola-pola vokasional dan pemilihan pendidikan yang tepat dan selaras dengan kondisi pilihan karir tersebut. Kemudian yang keempat, aplikasi konseling karir dengan pola pendekatan konseling behavior. Nah, ini
Aplikasi konseling karir dengan beberapa pendekatan konseling behavior yang muatannya itu berupa analisis, eksplorasi kondisi yang sesuai dengan seseorang atau individu tersebut, keterampilan yang dimilikinya, minat, keinginan, dan nilai kemasyarakatan, tekanan, dan arah kecenderungan dunia kerjanya. Nah, ini akan sangat membantu individu dalam mencapai kecocokan dan kepuasan kerja. Kemudian yang kelima, dalam kegiatan konseling karir, penjelasan yang diberikan mengenai informasi pekerjaan ini bertujuan untuk mengukuhkan pilihan karir yang telah diambil individu dan dapat membantu individu kalau ia mengalami ketidakpastian antara dua pilihan yang sama-sama menurutnya itu menarik. Nah, informasi karir ini juga bermaksud memberikan dasar pengujian pilihan yang tepat dan bertujuan memotivasi seseorang, yakni dengan cara melibatkan individu secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.